Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ananda dengan PM 2215061 dari kelas PSIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan percobaan praktikum embedded system, yaitu yang pertama percobaan dengan sensor DHT. Di sini saya menggunakan Walkwie untuk simulatornya. Yang pertama itu untuk codingannya. Yang pertama itu ada include dht.h, itu adalah fungsi untuk dapat mengakses sensor DHT-nya. Kemudian ada define DHT pin 12, itu artinya pin yang digunakan untuk menghubungkan sensor DHT itu pin 12. Kemudian ada define DHT type DHT22, itu artinya kita menggunakan sensor DHT22. Di sini didefinisikan sensor DHT22 yang akan kita gunakan. Kemudian void setup itu adalah awal mula untuk menjalankan program eh, coding ini. Kemudian ada serial begin 9600, itu artinya jadi ini tuh menginisialisasikan komunikasi serial dengan baud rate-nya itu 9600. Kemudian DHT begin itu artinya eh, sensor DHT itu akan membaca data. Kemudian void loop itu jadi programnya akan berulang-ulang tanpa batas. Kemudian ada delay 1000, jadi delay untuk program itu berhenti selama 1000 milidetik atau 1 detik. Kemudian ada float humidity sama dengan DHT dot read humidity. Jadi itu adalah membaca nilai kelembapan dari sensor DHT tersebut dan menyimpannya di variabel humidity sebagai nilai floatnya. Kemudian ada float temperatur sama dengan DHT read temperatur. Sama seperti tadi, kalau yang tadi menyimpan nilai eh, kelembapan, ini menyimpan nilai temperatur. Kemudian ada if instant humidity, itu adalah sebuah instant temperatur itu adalah sebuah kondisi di mana apakah nilai kelembapan atau nilai temperaturnya itu eh, adalah tidak number atau is none atau not a number. Nah, itu not a number. Kemudian serial print LN sensor rusak itu adalah jika nilai kelembapan atau suhu tidak valid, maka akan muncul sensor rusak di dalam monitor. Kemudian return itu untuk mengakhiri fungsi loop yang ada di sini di baris ke-10. Kemudian serial print kelembapan itu untuk mencetak nilai kelembapan, kemudian serial print humidity itu untuk menampilkan nilainya, kemudian ini juga ada serial print suhu dan serial print eh, C ini merupakan untuk menampilkan nilai dari suhu. Kalau yang humidity itu kelembapan. Mungkin langsung saja eh, ke rangkaiannya. Di sini saya menggunakan sensor DHT22. Kemudian di sini untuk VCC-nya disambungkan ke positif, kemudian disambungkan ke pin 5V di Arduino. Kemudian untuk yang kedua itu disambungkan ke pin 12 dari DHT-nya, DHT pinnya disambungkan ke 12 di Arduino. Kemudian untuk ke ground itu ke
yang negatif disambungkan ke ground di Arduino. Selanjutnya langsung kita jalankan. Nah, seperti ini dapat kita atur. Dia menampilkan kelembapannya 40 dan suhunya itu 24 derajat. Ini dapat diubah, misalnya suhunya jadi 42. Nah, dia akan berubah menampilkan suhunya itu 42,10 derajat. Misalnya kelembapannya dikurangin jadi 20. Nah, dia akan menampilkan kelembapannya 20 atau 19,5. Misalnya saya ubah jadi 26. Dia akan merubah output kelembapannya itu menjadi 26 dan suhunya 42,10 derajat. Mungkin lanjut ke percobaan yang kedua yaitu sensor LDR. Jadi ini langsung ke sensor LDR. Ini nama saya autornya. Nah, di sini ada codingannya. Yang pertama itu ada count in LDR pin sama dengan A5. Itu artinya di sini mendefinisikan pin analog A5 itu sebagai pin yang terhubung ke sensor LDR. Kemudian counts in PWM LED pin sama dengan 3. Itu artinya itu mendefinisikan pin 3 sebagai pin yang terhubung ke LED yang dapat dikendalikan dengan PWM. Kemudian cons in non PWM LED pin sama dengan 2 itu mendefinisikan pin digital 2 sebagai pin yang terhubung ke LED yang tidak dapat dikembalikan tidak dapat dikendalikan dengan modulasi non PWM. Kemudian ada vote setup, itu adalah awal dari pemrogramannya. Kemudian ada serial begin 9600, itu adalah menginisialisasikan eh, komunikasi serial dengan kecepatan baud rate-nya itu 9600. Kemudian ada pin mode PWM LED pin output, itu artinya mengatur pin PWM LED pin sebagai output. Kemudian pin mode non PWM LED pin output sama seperti PWM LED pin, yaitu mengatur pin non PWM LED pin itu sebagai output. Kemudian void loop itu agar programnya itu berulang-ulang. Ada INT sensor value sama dengan analog rate LDR pin. Artinya itu dia itu membaca nilai dari sensor LDR yang terhubung ke pin LDR pin. Jadi dia membaca nilai analog, ini analog read dari sensor LED LDR kemudian yang terhubung ke pin LDR pin dan menyimpannya di variabel sensor value. Itu kemudian ada serial.print nilai sensor LDR sama dengan itu untuk menampilkan nilai sensor LDR-nya atau mencetak nilai sensor LDR-nya. Kemudian sensor value, yaitu nilai yang ditampilkan itu adalah nilai dari yang ada di poin 10 di baris 10 tadi. Kemudian INT brightness sama dengan map sensor value 0,1023,255, itu artinya ini nilai memetakan nilai sensor itu dari rentang 0 sampai 1023 menjadi eh, nilai rentang LED-nya itu jadi 0 sampai hingga 255. Kemudian ini tuh agar eh, kecerahan LED itu sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Terus analog white PWM LED pin brightness itu untuk mengatur kecerahan LED yang dapat dikendalikan dengan PWM. Kemudian dan analog white non PWM LED pin brightness itu mengatur kecerahan LED yang tidak dapat
kendalikan dengan PWM. Kemudian ada delay 1000 yaitu eh, ini membuat program berhenti selama 1000 milidetik atau 1 detik. Jadi nanti lampunya nanti delaynya itu akan berhenti selama 1000 milidetik. Kemudian langsung saja ke rangkaiannya. Di sini menggunakan sensor LDR, kemudian ada 2 LED, 2 resistor, terus Arduino Uno. Di sini untuk LED-nya itu disambungkan ke eh, pin 3 dan pin 2. Untuk LED yang pertama itu eh, disambungkan ke PWM LED 3, pin 3, kemudian yang kedua non PWM ke pin 2. Kemudian untuk VCC itu disambungkan ke 5V, kemudian untuk groundnya disambungkan ke ground ini. Kemudian langsung kita mulai. Nah, seperti ini. Nilai sensornya itu 250. Di sini misalnya kita ubah. Nah, di sini kan lampunya hidup. Nah, karena dia eh, dikendalikan oleh PWM. Misalnya di sini saya redupkan jadi 1 lux, itu LED yang kedua itu hidup. Kemudian jika diterangkan sekali, LED 2 itu mati, kemudian LED satunya itu sedikit redup. Nah, seperti ini tuh. LED satunya sedikit redup, dan LED 2-nya itu mati. Nah, kemudian ada eh, pertanyaan mengapa respon pada LED PWM dan non-PWM itu berbeda. Jadi untuk LED PWM itu dia LED-nya itu dapat redup dan tidak mati karena dia itu dikendalikan oleh eh, jadi dia itu dikendalikan oleh PWM itu tersebut, PWM itu sendiri. Jadi kalau yang non PWM itu dia hanya bisa mati dan hidup karena dia itu tidak dikendalikan oleh modulasi PWM. Jadi dia disebut non PWM. Seperti itu. Mungkin dapat lanjut ke percobaan yang ketiga. Baiklah, di sini saya lanjut ke percobaan yang ketiga. Di sini aman, nama autornya nama saya sendiri. Kemudian untuk codingannya, yang pertama itu ada define echo pin 10, itu mendefinisikan pin 10 itu sebagai pin yang terhubung ke eh, pin echo di sensor ultrasonik. Kemudian define trig pin 9 itu mendefinisikan itu pin 9 terhubung ke pin trigger sensor ultrasonik. Jadi untuk trigger itu terhubung ke pin 9 dan echo terhubung ke pin 10. Kemudian count in buzzer sama dengan 11 karena kami memakai buzzer, jadi di sini terdapat mendefinisikan pin 11 itu terhubung ke dalam buzzer. Terus ada long duration, kemudian INT distance itu definisi dari variabelnya, di mana untuk long duration itu variabel ini digunakan untuk menyimpan durasi pulsa ultrasoniknya. Kemudian kalau INT distance itu untuk menyimpan jarak yang diukur oleh sensor ultrasonik. Kemudian vote setup untuk memulai programnya ada pin mode trig pin output, pin mode echo pin output, dan pin mode buzzer output. Itu digunakan untuk mendefinisikan masing-masing ini sebagai output. Jadi nanti akan mengirimkan sinyal, misalnya yang trig pin ini akan mengirimkan sinyal trigger ke sensor ultrasonik. Kemudian echo akan mengirimkan sinyal ke ultrasonik berbeda dengan buzzer. Kemudian serial begin 9600 itu adalah
untuk komunikasi serialnya dengan kecepatan baud rate 9600. Kemudian serial print LN ultrasonic sensor HC-RC04S itu adalah untuk mencetak eh, kalimat yang ada di dalam tanda petik ini ke layar monitor. Kemudian ini juga yang bawah with Arduino R3 itu juga akan ditampilkan di layar monitor. Kemudian void loop ini agar programnya itu terus berulang, di mana ada di dalamnya itu ada digital write trick pin low, itu artinya mengatur pin trigger menjadi low untuk memastikan awal dari sinyal triggernya. Nah, di sini ada digital write, delay, delay MI cross second delay microseconds itu artinya memberikan jeda selama 2 detik. Kemudian ada digital write trick pin high itu untuk mengatur pin trigger itu menjadi high dan dengan delaynya 10 detik. 10 mikrodetik. Kemudian digital write trick pin low itu untuk kembali mengatur pin menjadi low. Kemudian ada duration. Duration itu untuk membaca durasi yang dikembalikan oleh sensor ultrasonik. Kemudian ada distance sama dengan duration kali 0,034 bagi 2. Itu adalah menghitung jarak berdasarkan durasi pulsa yang di baris sebelumnya. Nah, rumus ini itu didasarkan pada waktu yang diperlukan untuk eh, pulsa ultrasoniknya. Kemudian ada serial print distance itu untuk mencetak pesan distance ke layar, dan serial print distance itu untuk mencetak nilai jarak ke monitor. Dan di sini serial print LNCM itu untuk menampilkan centimeter ke monitor. Di sini ada if distance kurang dari 100, maka tone buzzer, 500 delay 1000 no tone buzzer. Jadi artinya jika jarak yang diukur itu kurang dari 100 cm, maka tone buzzer sama dengan 500 itu menghasilkan bunyi buzzer frekuensinya itu 5000 Hz. 5000 Hz, 500 Hz. Kemudian dengan delay 1000 milidetik, yaitu menunda selama 1 detik atau 1000 milidetik. Kemudian noton itu untuk menghentikan bunyi buzzer. Nah, langsung saja ke rangkaiannya. Di sini rangkaiannya. Yang pertama itu ada echo tadi. Echo itu ke pin 10. Kemudian ada trigger itu ke pin 9. Kemudian ada VCC itu ke 5V. Kemudian ada ground itu ke ground. Kemudian ada buzzer, yaitu yang terhubung ke pin 11 dan juga terhubung ke ground. Nah, mungkin langsung saja disimulasikan. Nah, seperti ini itu jaraknya 395. Misalnya saya buat di bawah 100. Nah, buzzernya akan bunyi seperti ini. Kemudian jika saya naikkan di 162, dia akan berhenti karena buzzer tadi itu mengukur jarak kurang dari 100. Di sini distance-nya ditampilkan 159 cm. Itu berdasarkan perhitungan eh, yang ada di baris ke 30. Kita coba lagi di bawah 100, dia akan bunyi lagi buzzernya. Mungkin bisa lanjut ke percobaan yang terakhir. Jadi di sini ada percobaan terakhir, yaitu potentiometer dan motor servo. Di sini
langsung ke codingannya. Yang pertama itu ada include servo.h, itu eh, file adalah header dari servo.h, yang dimana ini tuh adalah pendefinisian untuk mengendalikan servo motornya. Kemudian ada define port pin A5, itu artinya pin analog A5 itu sebagai pin yang terhubung ke potensiometer. Nah, ini digunakan untuk mengatur sudut dari servo. Kemudian ada define servo pin 3, itu artinya pin digital 3 sebagai pin yang terhubung ke servo motor. Kemudian ada my servo, itu adalah mendeklarasikan servo dengan nama my servo. Kemudian first setup untuk mengawal dari program. Kemudian selanjutnya ada my servo.attach servo pin, itu artinya menghubungkan my servo dengan pin servo pin. Ini tuh untuk mengizinkan kontrol atas servo motor yang terhubung ke pin tersebut. Kemudian void loop itu untuk programnya agar dapat berjalan berulang. Kemudian int port value kemudian analog read port pin, itu artinya membaca nilai analog dari potensiometer yang terhubung ke port pin dan menyimpannya di dalam variabel port value. Kemudian ada int servo angle sama dengan map port value 0,1023,0,180, itu artinya memetakan nilai dari potensiometer yang berada dalam rentang 0 hingga 1023 menjadi rentang 0 sampai 180 pada sudut servo motor. Ini karena pada potensiometer itu berkisar dari 0 hingga 1023. Sedangkan kalau servo motor itu sudutnya itu berkisar dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian my servo dot right servo angle, itu artinya menggerakkan servo motor ke sudut yang sesuai dengan nilai yang dipetakan sebelumnya. Kemudian ada delay 15, itu membuat program itu berhenti selama 15 milidetik. Nah, mungkin langsung saja ke rangkaiannya. Di sini ada eh, servo motor, di sini ada potentiometer, di mana untuk GND di motor servo itu terhubung ke eh, negatif. Kemudian untuk servo itu terhubung ke positif dan servo 1 PWM terhubung ke pin 3. Kemudian untuk potensiometernya itu yang VCC terhubung ke pin positif. Kemudian untuk yang ini terhubung ke A5. Kemudian untuk ini sama, untuk ini menghubungkan arusnya. Kemudian langsung saja kita mulai simulatornya. Di sini misalnya kita naikkan. Nah, maka dapat dilihat motor servernya itu bergerak seperti membuat setengah lingkaran. Nah, misalnya delay-nya itu saya ganti menjadi 5000 milidetik. Kemudian kita mulai lagi. Nah, dia akan memulai mutar itu dalam 5 detik.
Jadi dia ada delay selama 5 detik untuk memutar. Nah, seperti itu. Bisa kita coba lagi. Kita hitung selama 5 detik, baru eh, si servo ini bergerak ke atas. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.